Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin al-badilin nufusahum ila yaumil qiyamah. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الله تعالى في الآية الآخر نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. Alhamdulillah, puji dan puja hanyalah untuk Allah Ta'ala. La khaliqa lid dunya illallah huwal khaliq. Tidak ada yang menciptakan alam ini kecuali yang menciptakan ialah Allah Ta'ala semata, dan tiada Tuhan yang benar melainkan hanya Allah Ta'ala satu-satunya. Tuhan yang pantas untuk kita sujudkan, Tuhan yang pantas untuk kita berrukuk, Tuhan yang pantas untuk kita mengadu dan memuji hanya kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah kami mohon menyembah, dan kepada satu-satunya tempat kami memohon pertolongan atas segala kesulitan hidup dalam dunia ini hanyalah kepada Allah Ta'ala. Puji syukur hanya kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat hingga kita bisa menikmati puasa satu hari lebih dibandingkan yang lain. Paham kan? Satu hari kita dapat plus
Kita diberikan tambahan puasa 1 hari dibandingkan yang lain. Wa ziyadatul yaum, bertambahnya 1 hari, ziyadatul thawab, berarti bertambah pahala. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sannatu kullaha Ramadan. Kalaulah umatku ini tahu apa yang ada terkandung dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan bermimpi-mimpi, berangan-angan, berhayal-hayal, bercita-cita agar setiap bulan-bulan dalam setiap tahun itu semuanya bulan Ramadan. Tambah 1 hari aja, kenapa enggak mau? 1 hari, alhamdulillah Allah tambahkan kita 1 hari, masih bisa puasa Ramadan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla jama'atan ma'al imam, barang siapa salat berjamaah bersama imam, thumma jalasa yahdurul majlis, kemudian dia duduk sesudah salat berjamaah, kemudian dia duduk di tempat di mana dalam masjid selesai berjamaah tadi itu, dia mendengar halaqah pengajian, ada majelis ilmu di situ, ada ta'lim, majelis ta'lim di situ, dia duduk mendengarkan syarahan tentang Al-Quran, dia mendengarkan tentang syarahan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain yang lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengingat Allah Ta'ala dengan lisan, dengan hatinya dalam bulan suci Ramadan, maka likulli zikrin, bagi setiap zikirnya Allah berikan pahala, yaitu 2 buah rumah di dalam surga. Makanya Ramadan ini jangan katakan oh biasa saja, kalau lewatlah gitu. Yang lucu kadang-kadang ketika dia puasa Ramadan, ya, dia puasa Ramadan nih, diambilnya ru'yah, tapi waktu buka diambilnya hisab. Ya kacau. Waktu puasa awal Ramadan, disetot ru'yah. Waktu mau buka puasa orang-orang ya disetot hisab. Ya hanya konsisten lagi nya. Hancur amalan ron. Berkonsisten, istiqamah. Nya setot sabo. Be gaduh-gaduh ron. Be sampai ke gaduh. Sampai gaduh-gaduh. Jadi dikatakan barang siapa yang berzikir di dalam bulan suci Ramadan, menyebut Allah atau menyebut la ilaha illallah atau menyebut lafaz subhanallah, alhamdulillah saja, atau menyebut Allah atau menyebut astaghfirullah atau baca ayat Al-Quran 1 ayat saja, maka balasannya Allah berikan 2 istana, 2 rumah di dalam surga. Cuma sebut subhanallah dapat pahala 2 surga, dapat pahala 2 rumah di dalam surga. Subhanallah. Makanya Ramadan itu kata Nabi, kalau umatku tahu apa kebaikan yang Allah berikan bagi umatku ini dalam bulan suci Ramadan, sungguh mereka akan berhayal, aduh jangan tebit sampai puasanya habis, sampai lewat puasanya, menyujud tiap uronya puasa. Makanya itu alhamdulillah, tak tambah 1 hari itu berarti nikmat Allah berikan lebih kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sedih lihat orang udah pergi puasa, orang udah pergi berhari raya, orang udah makan, orang udah merokok, orang udah minum, orang udah pergi isap rokok, udah minum di warung kopi. Jangan sedih. Justru kita semangat, justru kita bahagia karena bertambah pahala. Itu ditambah 1 hari untuk kita. Amin ya rabbal. Di dalam surga dengan berzikir. Makanya kalau dalam bulan Ramadan itu banyak zikir. Lagi kita ke sawah zikir, lagi kita pergi ke ladang zikir, lagi kita pergi ke kebun zikir, lagi pergi ke laut berzikir, lagi di pasar zikir. Karena kenapa? Ucapan zikir ikhlas muncul di dalam hati atau diucapkan dengan lisan. Kalau ikhlas, Allah berikan dia pahala 2 rumah di dalam surga. Ingat, 2 rumah. 2 rumah itu disebutkan. 1 rumah itu punya 40 pintu. 1 rumah punya 40 pintu. Ini berapa pintu masjid itu? Mbak, berapa pintu masjid? Tak 2 le. Nyo mana pintu ini? 2 buah pintu. Ubeh raya lagi. Nyo masjid 2 buah pintu. Kiban mau nyopet 10 buah pintu. Bagaimana kalau 1 rumah 40 pintu? Besarnya seperti apa?
Kalau kita tambah lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita tambah lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat tarawih, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Berapa kali kita baca? Satu kata kita sebutkan zikir dalam bulan Ramadan, Allah janjikan 2 rumah di dalam masjid. Ingat, bukan cuma rumah kosong. Tidak ada aksesoris di dalamnya, tidak ada pernak-pernik di dalamnya, tidak ada hiasan, tidak ada ranjang, tidak ada penghuni. Udah disiapkan dalam satu rumah itu penghuni dan berbagai macam, yaitu hiasan-hiasan di dalam lagi istana raja juga. Lalu rumahnya, di dalam rumah itu ada terdapat ranjang, yang ranjang itu di atasnya ada permadani 70 buah permadani yang kiban empuk. Hah? Bagaimana rasanya empuk? Empuk tuh kalau kita tidur meloncat-loncat tuh. 70 permadani di atas satu ranjang. Di dalam istana itu, dalam surga, dalam rumah. Satu rumah Allah siapkan ada satu bilik berbentuk zamrud permata merah. Di dalamnya ada istri yang solehah. Dan di dalamnya juga ada bidadari 2 orang dalam setiap satu satu rumah 2 bidadari. 2 bidadari dilayani, diberikan oleh Allah Ta'ala 70 pembantu 1 orang bidadari. 2 orang bidadari berarti berapa? 140 pelak. Yang satu roh cuma ucap apa? Subhanallah. Cuma ucap apa? Allahu Akbar. Cuma ucap apa? La ilaha illallah. Atau minta ya Allah. Insyaallah Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi kelipatan itu luar biasa Allah akan berikan kepada kita. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kalau kita Allah Taala berikan kesempatan untuk masih bisa berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Allah Taala kepada umat Muhammad melebihi nikmat yang Allah berikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah maknanya Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad untuk tukang laknat. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad tukang caci maki manusia. Lihat manusia salah dicaci maki. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad untuk menghina-hina manusia. Tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus untuk membawa rahmat kasih sayang kepada seluruh alam, bukan manusia saja. Alam itu selain Allah semuanya, apapun itu tanpa ada kecuali. Lat batat kaya batik bandum utamai rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merumpuk rahmat dari Allah melalui perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umat Muhammad yang diberikan rahmat oleh Allah dengan diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad di ayyi makan, dimanapun tempat kalian berada. Jangan lupa Rasulullah, ingat Rasul, ingat salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lebih lengkap lagi seperti yang dibaca oleh Khalifah dalam salat tarawih. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rahmatnya Nabi? Nah, kita bicara rahmatnya Nabi ini, cerita Nabi. Nabi itu ketika Idul Fitri, hari pertama Idul Fitri, dalam kisah sejarah pertamanya Idul Fitri Nabi Muhammad dengan para sahabat. Nabi keluar dari rumah. Saat Nabi keluar dari rumah, Nabi udah siap dengan pakaian terbaiknya, dengan harum, dengan jubahnya, dengan sorbannya. Nabi keluar dari rumah hendak pergi ke Masjid Nabawi. Dari kamar Siti Aisyah, nggak jauh dari rumah Masjid Nabawi. Waktu itu Masjid Nabawi itu masih kecil, belum seluas sekarang. Kalau sekarang Masjid Nabi di dalamnya rumah Aisyah, rumah yang ditempati oleh Rasulullah dengan Aisyah. Di situ pula dimakamkan Nabi Muhammad. Itu sekarang udah masuk di dalam kompleks Masjid Nabawi. Yang rencananya mau dihancurkan kubur Nabi, mau dipindah jenazah Nabi. Itu orang Syiah pernah coba-coba dia pakai sorban, dia panjangkan, lebatkan jenggot jambangnya, kemudian dia pakai jubah atas perintah orang Syiah nih. Kebetulan dia dari Maroko, Maghribi. 2 orang diperintah memang oleh orang Syiah. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Karena jenazah Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Nanti upayakan kubur Nabi digali, bawa jenazahnya, bawa ke Maghribi.
Maghrib itu memang Maroko. Bawa Maroko. Jadi ini percobaan pencurian jenazah nah yang rumpung oleh kan? Jadi udah sampailah dia ke kota Madinah. Dengan gaya ulama dia berderma, kasih sedekah masyarakat. Setiap orang yang miskin, orang susah dibantu sedekah, bantu sedekah. Kemudian dia menyewa rumah dekat dengan Masjid Nabawi. Ternyata ada yang tidak beres. Dua ulama yang nampak seperti ulama nih. Oleh sultan pada waktu itu, khalifah pada waktu itu yang ada di Maghrib, saya sudah lupa namanya. Dikatakan dia waktu tertidur tuh mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW minta tolong kepada khalifah pemimpin pada waktu itu di Maghrib di Maroko ini. Disebutkan, tolong bantu aku, mayatku, jenazahku akan diculik. Jenazahku ini akan diculik. Begitu sultan raja ini terbangun, dia pikir ini cuma mimpi. Ini bunga-bunga tidur. Nak mungkin masa ada orang culik jenazah Nabi. Begitu dia tidur, mimpi lagi seperti demikian. Berulang kali dia mimpi, akhirnya menimbulkan keyakinan ini ada yang tidak beres ini. Betul, ini pasti ini ada sesuatu yang akan terjadi pada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mimpi itu katanya Rasul memberikan ciri-ciri dua orang yang akan menculiknya. Orangnya putih, bergaya ulama dan suka bersedekah. Akhirnya sultan ini masuklah dia dari negeri Maroko, dia menuju ke kota Madinah. Dengan pengawalnya dia pergi. Sampai di kota Madinah dia bagi-bagi sedekah juga. Bagi-bagi sedekah. Yaitu sultan itu kalau dia masuk kota bawa uang banyak. Sedekah dia. Masyarakat enggak ada lagi orang miskin tuh minta-minta di gerbang tuh. Hari itu cukup semuanya kalau ada sultan, ada raja. Dah selesai itu dia masuk solat di dalam masjid dekat dengan kubur Nabi di Raudhah. Kemudian dia berdoa di situ. Dia minta munajat, ya Allah berikan petunjuk siapa orang itu ya Rabb. Siapa orang ingin menculik jenazah Rasulullah ini. Akhirnya dia belum dapat juga petunjuk. Ketika selesai sholat, dia bertanya, tolong panggil gubernur Madinah. Waktu itu dia khalifah, dia pemimpin. Jadi yang di Mekah Madinah itu gubernurnya. Jadi pusat pemerintahan umat Islam pada waktu itu kekuasaannya itu di Maroko. Di Maroko. Jadi Mekah pernah jadi pusat pemerintahan, Madinah pernah jadi pusat pemerintahan pada masa Abu Bakar dan Umar. Kemudian Irak menjadi pusat pemerintahan pada masa Sayyidina Ali. Dia pindah ke kota Irak. Makanya Ali itu makamnya di sana, di Irak, Sayyidina Ali. Kemudian pindah lagi ke Suriah, Damaskus. Ya, sama Bashar Asad yang Syiah sekarang nih. Damaskus itu sekarang dulu dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh Muawiyah. Kemudian berkembang Islam sampai ke Maroko. Di Maroko lagi dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh sultan tersebut. Jadi akhirnya dia katakan begini, panggil gubernur. Datang gubernur, karena takut sama khalifah kan. Datang dia. Tolong catat semua nama-nama penduduk yang ada di kota Madinah, undang mereka ke masjid, saya akan sedekah. Tujuannya apa? Agar dia ingin melihat wajah orang yang dikasih sedekah. Karena ciri-cirinya digambarkan oleh Nabi. Wajah orang yang akan menculik itu ciri-cirinya digambarkan oleh Nabi. Akhirnya udah dipanggillah masyarakat, semuanya dipanggil oleh gubernur, datang ke masjid, semuanya salaman sama raja, dikasih sedekah, kasih sedekah. Sudah selesai, raja bilang, kenapa tidak ada yang mirip dengan yang ada dalam mimpi? Maka raja bertanya kepada gubernur, ada tidak dua orang lagi yang belum dicatat dan belum datang? Sudah ya Nabi, sudah, masyarakat yang kota Madinah ini, penduduk asli kota Madinah semuanya udah datang dan semua tercatat dan mereka semua udah dapat sedekah. Betul, tidak ada lagi orang lain. Baru dia bilang, ada dua orang pendatang. Oh, bagaimana ciri-cirinya? Orangnya putih, suka bersedekah, ahli ibadah, dan mereka berwibawa seperti ulama. Kalau putih mirip, tapi kalau dia ulama tidak mungkin. Tidak mungkin ulama ini akan menculik jenazah Nabi. Jadi walhasil bingung bingung sultan ini. Akhirnya kemudian dia panggillah dua orang tersebut. Dipanggil juga. Meskipun dia tidak yakin, dipanggil juga. Akhirnya ketika dipanggil, ditanyalah, kan kalian berdua dari mana asalnya? Saya dari Maghribi juga. Oh, dari Maghribi, tempat saya juga. Kalian di sini udah berapa lama? Udah sekian lama. Apa kerjaan kalian? Kami ziarah makam Rasul dan bagi-bagi sedekah.
Mungkin kami berdakwah juga. Maka ulama ini kemudian berfirasat lain. Ada apa mungkin di balik dua orang ini? Ada sesuatu yang aneh. Maka kemudian pada waktu malam harinya, tanpa sepengetahuan dua orang tersebut, dia datangi rumahnya secara sembunyi-sembunyi. Dan terdengarlah mereka itu sedang melakukan penggalian di bawah tanah di dalam rumah. Ternyata mereka sedang menggali terowongan dan sudah hampir dekat dengan jenazah, tempat disemayamkan jenazah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ketahuan, dibuka pintu, ketahuan mereka sedang menggali terowongan, dan ketika disusuri ternyata udah dekat jaraknya dengan makam Nabi. Akhirnya kemudian diperintahkan gubernur, tangkap dua orang ini. Mereka ditangkap dan kemudian mereka dihukum. Lantas kemudian oleh prajurit di kota Madinah itu diselidiki, ternyata jaraknya udah dekat dengan kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak saat itu kemudian Sultan memerintahkan kepada gubernur kota Madinah agar makam Nabi dalam jarak sekitar 20 meter itu dibeton. Jadi besi itu dicairkan. Jadi apa? Cair ya. Kemudian digali parit bulat atau segi empat mengelilingi kubur Nabi Muhammad, kemudian dicor dengan besi timah yang cair tadi sehingga menjadi baja seperti bunker. Jadi makam Nabi itu dalam jarak 20 meter dari jenazah Nabi itu, kalau orang mau gali akan tabrak, yaitu baja. Jadi biasa lagi digali. Jadi kalau nanti ada yang mau berniat mencuri, nah itu pikir-pikir lagi itu. Jadi kenapa mereka ingin mencuri jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syiah ini kita tahu keterlaluan mereka dengan baginda Nabi Muhammad. Anak Nabi saja dibunuh. Anak Nabi, istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha dilaknat dan dikutuk oleh mereka karena tidak cocok dengan Sayyidina Ali. Padahal perbedaan pendapat di antara para sahabat, dua-duanya benar. Yang salah tetap dapat pahala satu, yang benar tetap dapat pahala dua. Tapi mereka menghujat Siti Aisyah. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah yang sangat mulia, keberkahannya luar biasa. Salah satu di antaranya Rasulullah ketika keluar dari rumah hingga hendak pergi ke masjid untuk sholat Idul Fitri di hari raya tersebut, Rasulullah melihat anak-anak di kampung itu girang dan gembira karena menyambut hari raya Idul Fitri. Karena mereka tidak minum. Tiba-tiba pada waktu hari raya Idul Fitri, mereka semuanya sudah berpakaian yang baru, makan makanan yang boleh dimakan. Kalau waktu bulan puasa mereka tidak bisa makan dan minum, tapi waktu udah hari raya mereka udah boleh makan. Maka gembiranya luar biasa. Dalam perjalanan Rasulullah melihat ada seorang anak kecil. Kenapa anak kecil ini berbeda dengan yang lain? Kawan-kawannya girang dan gembira bermain dengan sesama mereka, sementara yang satu ini dalam keadaan tertunduk. Maka Rasulullah mendekati anak tersebut dan bertanya, "Ya ibni," atau "Ya bunayya," wahai anakku, kata Nabi, "limadza tahzan?" Kenapa engkau sedih? Sedangkan ini hari raya gembira. Janganlah sedih. Ini hari raya gembira bagi kita umat Islam. Maka kata anak kecil, karena dia tidak tahu kalau ini baginda Nabi Muhammad, dia bilang, "Pak Cik," ibu gak Pak Cik, paman, bahasa Arab paman, ammi. "Pak Cik, ayah lon meninggal dunia waktu jak perang dengan Nabi Muhammad. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, tinggal mak lon sidro. Mak lon sidronya menikah ngon lako lain. Le menikah ngon lako lain, harta warisan peninggalan ayah lon dipaju oleh awaknya dua. Olehnya kalau lon tinggal ngon ayahnya ngon maknya, lon dipetebit dari rumah. Sehingga lon terlantar seorang diri. Sehingga tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada pakaian hari lebaran. Maka pada hari ini saya sedih mengingat ayah saya yang syahid dalam perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi sedih, Nabi hampir menangis, tapi Nabi kuasai dirinya sehingga Nabi tidak menangis. Dan Nabi dalam sedihnya itu Nabi katakan, "Ya bunayya, wahai anakku, maukah engkau kalau seandainya Ali menjadi pakcikmu? Maukah engkau kalau seandainya Aisyah menjadi ibumu? Maukah engkau kalau seandainya Hasan dan Husain menjadi saudarimu? Maukah engkau?" Maka dijawab oleh anak tersebut. Langsung tahu dia kalau ini adalah Rasulullah. Maka anak ini kemudian berkata, "Ya Rasulullah," dia bilang, kata anak kecil ini, "Ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, bahkan aku ingin ya Rasulullah kalau seperti itu engkau mengangkatku ya Rasulullah.
Maka anak ini Rasulullah tidak jadi berangkat pergi ke masjid, ditunda sebentar. Rasulullah bawa gendong anak ini masuk ke dalam rumahnya Siti Aisyah. Kata Rasulullah, Aisyah, berikan dia pakaian terbaik, paling bagus. Mungkin baju yang ada yang dipakai oleh Hasan dan Husain. Kasih pada anak ini, berikan dia minyak wangi, berikan dia minyak rambut, berikan dia makanan yang paling lezat dan minuman yang paling lezat. Maka kemudian Rasulullah berangkat menuju ke masjid dan sholat berjamaah. Anak ini selesai sholat tarawih, selesai sholat Idul Fitri, kemudian dia kumpul lagi dengan kawan-kawannya. Tercengang kawan-kawannya melihat dia udah pakaian baru. Tadinya kumal bajunya baju yang lama. Sekarang dia udah ceria, tampangnya udah bersih, udah wangi, udah cantik, udah tampan dan segar. Maka kawan-kawannya bertanya, wahai Ron, pakon ka berubah, senang tak Ron, baju baru, kalagau, kaminya rambut, kawangi. Alhamdulillah, ilo merumpak ke Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah jumpa dengan saya, diberikan saya baju lebaran, diberikan saya makan dan minum yang lezat, diberikan saya minyak rambut, diberikan saya minyak wangi, dan dihidangkan kepadaku makanan dan minuman. Berkah karena ayah saya syahid fi sabilillah. Maka kemudian kawan-kawannya berkata, aduhai, andai kata ayah lon meninggal cid. Maka anak-anak yang lain kemudian mereka berkata, aduhai, andai kata ayah lon meninggal syahid dalam perang dengan Rasulullah, pasti Rasulullah juga akan mengangkat kami sebagai anak-anak angkat. Maka gembira anak-anak tuh kalau seandainya ada orang tua asuh. Maka ayah-ayah yang punya kelapangan, kalau punya di kampung itu ada anak yatim yang terlantar, itu cepat diambil. Anak-anak wa kafil yatim kahadaini fi yaumil qiyamah. Aku dan anak yatim sama seperti dua jari ini dalam hari kiamat. Toh tak tanyawan Rasulullah, kalau seandainya kita hidup di dunia ini yaitu suka untuk menyantuni anak-anak ya, maka jangan sampai biarkan anak yatim itu tidak berpakaian kusut, tidak ada makan, tidak ada minum. Kalau kita lihat mungkin keluarganya kurang perhatian, maka kita selaku saudara muslim perhatikanlah anak-anak yatim di kampung-kampung kita. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi sendiri adalah anak yatim. Kenapa Nabi anak yatim? Untuk mengajarkan umatnya memuliakan anak yatim. Maka celaka di satu kampung, apalagi di satu lorong, orang-orang di sekitarnya tidak punya respect. Tidak ada riqatul qalbi, tidak ada kelembutan di dalam hati melihat saudaranya yang dalam keadaan melarat. Orang yang berhasil melaksanakan ibadah rukun Islam yang keempat, ucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat 5 waktu, menunaikan zakat fitrah, ini terakhir nih. Yang belum zakat terus. Ya, kalau udah selesai ini udah habis dah, enggak ada waktu lagi untuk zakat. Yang keempat, puasa di bulan suci Ramadan, dan yang kelima naik haji ke Baitullah. Jadi dalam satu waktu di bulan Ramadan, 2 pilar, 2 rukun yang kita kerjakan, zakat dan puasa. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, hakikat orang yang puasa di bulan suci Ramadan hatinya menjadi lembut. Kalau menyonalako lam bulan menyonalako lam bulan Syawalnya mentong bengeh-bengeh, berarti hana berhasil puasa. Menyona inong mentong bengeh-bengeh mentong didot-dot lakoji, berarti hana berhasil puasa. Tanda puasa makin lembut. Lembut itu menunjukkan berarti dia bisa mengontrolkan hawa nafsu. Dia bisa kontrol hawa nafsu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, karena Nabi dihujat, dicaci, dimaki, mau dibunuh, dianiaya pengikut-pengikutnya, bahkan ada yang dibunuh. Kata sahabat, "Ya Nabi, kenapa engkau tidak mendoakan kepada orang-orang kafir agar dilaknat oleh Allah Ta'ala sebagai nabi-nabi yang lain pernah melaknat kaumnya?" Kaum Sodom, Nabi Lut melaknat. Sehingga bangsa Lut itu, kaum Sodomi itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Kemudian Nabi Nuh dilaknat oleh Allah Taala karena doanya nabinya. Tapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantang melaknat umatnya, umat Islam. Seburuk apapun orang-orang kafir Quraisy, aku doakan mereka semoga mendapatkan
Dan orang-orang Quraisy kalau kita lihat di Mekah Madinah tidak ada lagi penyembah berhala. Berkah Rasulullah kelembutan hatinya. Maka kata Rasulullah, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah engkau orang yang keras dan punya hati yang kasar, sungguh engkau tidak akan didekati oleh manusia, bahkan mereka akan menjauh darimu. Maka untuk bisa kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala, termasuk di dalamnya artinya melakukan pendekatan kepada orang-orang yang benci kepada kita dengan lemah lembut, yaitu berlemah lembut dengan sesama saudara kita. Maka di hari puasa, di hari Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, jangan pernah simpan dendam. Kata Rasulullah dalam hadis dikatakan, barang siapa yang telah keluar dari bulan suci Ramadan, dia beribadah puasa penuh di bulan Ramadan. Di malam harinya dia tegakkan salat tarawih, qiyamul lail, dia i'tikaf, dia tadarrus, dia berzikir, dia istighfar, dia salawat, dia hidupkan malam-malam dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Ta'ala katakan, kalian telah dihapuskan dari segala dosa-dosa kalian. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ketika umat muslim selesai melaksanakan kewajibannya dalam bulan suci Ramadan, telah menunaikan zakat fitrahnya, telah melaksanakan ibadah puasa, kemudian mereka keluar secara berduyun-duyun menuju ke masjid untuk merayakan hari kebesaran ini, maka semuanya kata Allah Ta'ala kepada para malaikat, ya malaikati, wahai para malaikatku, sungguh aku telah mengampunkan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan malaikat Allah Ta'ala berseru di hari ini. Dan setiap tahun kalau memang hari raya Idul Fitri terjadi, selalu Allah Ta'ala sampaikan kepada para malaikat tersebut, aku telah persaksikan di hadapan kalian semua hamba-hambaku yang telah melaksanakan kewajibannya dalam bulan suci Ramadan. Kemudian ketika selesai, mereka keluar dari rumahnya masing-masing menuju ke masjid untuk merayakan salat Idul Fitri dan bertakbir memuliakan diriku, mengagungkan diriku, membesarkan diriku, maka sungguh persaksikanlah di hadapan kalian, sungguh aku telah mengampunkan dosa-dosa semua mereka yang datang ke masjid tersebut. Maka kata Allah Ta'ala, nanti kalau kalian berdiri, faqumu maghfuran lahum, kalau nanti kalian berdiri semuanya, kata Rasulullah dalam hadis itu, Allah Ta'ala katakan kepada kalian, maka berdirilah kalian selesai salat berjamaah ini, bangkitlah kalian dalam keadaan kalian maghfuran lahum, dihapuskan semua dosa kalian. Amin ya rabbal, dalam keadaan orang-orang yang dirahmati, diampunkan segala kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali kata Rasulullah, alamak oi, ada kecuali kata Rasulullah. 4 golongan. Yang pertama kata Rasulullah, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ana mengon le konji. Di awal mengon, junuk ah mengon le. Nyan urungnya walaupun puasa 1 bulan, walaupun tarawih dia penuh Ramadan, walaupun dia khatam Al-Quran, tadarusnya khatam 30 juz, walaupun dia banyak sedekah, udah selesai zakat, tetapi ada kawannya ketika dia berjumpa dia tidak peduli dan sengaja dia putuskan tali silaturahmi, ana maaf kata Allah Ta'ala, urung yang mendelaginya ana lontu maafci. Jadi orang putus tali silaturahmi, satu berarti tidak diampunkan di hari raya Idul Fitri ini, maka ini termasuk orang yang celaka. Di hari yang kemenangan ini justru dia kalah. Kedua, akul walidain, orang yang durhaka kepada mak ngon ayah, durhaka pada urungci. Durhaka artinya apa? Menyakiti perasaan mak, menyakiti perasaan ayah. Tidak mesti tempeleng, tidak mesti pukul, menyakiti hati orang tua, tergores seperti silet menggores hati, perihnya luar biasa. Coba silet tuh, silet coba gores di leher. Ambil silet coba gores di leher. Itu silet kalau digores di leher pedih, diobati sembuh. Tapi kalau hati disayat, hati mak ngan ayah kalau kita sayat, kalau hana tanyo laki maaf, hana tanyo minta maaf, kita tidak datang sungkur minta maaf pada mak dan ayah, betul-betul minta maaf, itu bekas itu masih ada, tidak akan pernah terobati, dan itu tanda bahwa dia orang yang celaka di hari raya Idul Fitri. Maka datang pada orang tua, mak, lon kami meninggal kiban, mak meninggal, mak kami meninggal kiban, ilon dilai oh durhaka han sempat laki mu ah bak mak ijak bak kubur.
Jawab kubur. Maka pakon urung-urung Aceh pakon kon rame waktu orang raya pakon jawab kubur. Pajinya ternyata. Jawab kubur. Maka laki apa urung ci yang nak dalam kubur? Ai mendoakan je ci dalam rumah. Ino je ci tamu laki ya Allah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi Nabi pegang jawab kubur. Anak durhaka obatnya diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala, dihapus cap stempel anak durhaka, datang ke kubur, ziarah kubur orang tua, minta maaf kepada Allah Ta'ala di hadapan orang tua. Ya Allah nempu mengahlon ya Allah karena durhaka lon ke urung cik lon. Olehnya doa yang kedua, ya Allah nempu ampun urung cik lon. Olehnya yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua. Ya tanya jok sedekah urung fakir, sedekah ke masjid, sedekah ke musala, sedekah yatim piatu, sedekah orang-orang yang membutuhkan. Niat kedrodo tanya. Tapi niat pada orang tua, ya Allah lon kutubi sedekah seribenyo ya Allah, niat lon ke mak lon ya Allah kami meninggal. Ilon urung cik tanya mentemi pahala, tanya cik mentemi pahala hana dibagi dua. Punya pahala tiplu dibagi dua hana. Tiplu ngon mak, tiplu untuk tanya. Maka lebih berkah tanya sedekah niat kepada orang tua. Yang terakhir supaya keluar dari stempel anak durhaka yang tidak sempat minta maaf pada orang tua sampai meninggal dunia, datangi saudara-saudara orang tua kita. Kak, adik, mak tanya, kak, adik, ayah tanya, ipat awaknya. Tak setot. Tak duduk di sini tak jadi kopi le siap dah. Pulang uraya lagi nyo. Ini angka. Walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, tapi serasa ada orang tua kita bagi abang dan adiknya, bagi kakak dan adiknya. Bahkan anak je dijak kena. Anak abang lon ka dijak kena abang ka meninggal tapi anak je dijak. Nyan seolah gantung. Berarti itu akan menutupi kedurhakaan kita kepada ayah dan ibu kita. Dan kata Rasulullah, datangi kawan-kawan orang tua kalian. Jadi tanya harus satu peci, ayah lon mengon jiso. Kawan ayah saya siapa? Oh, yang di warung kopi itu. Ya, duduk. Jumpa situ kita selaku anak. Teringat itu kawan saya, kawan akrab kawan ayah saya itu duduk di warung kopi. Pergi kita ke situ. Ayah dah meninggal, tapi kita singgah situ. Pakcik, padahal kon pakcik ngon ayah. Tahu ayo. Pakcik, lagi mau apa? Selamat orang raya. Kali tak pegah habla. Kali tanya silaturahmi. Berartinya termasuk di dalam apa? Menyambung hubungan dengan orang tua yang telah meninggal dunia. Di Pak Nangon ayah tanya, di Pak Nangon mak tanya, tajak mengunjung, tajak mengon. Yang termasuk obat bagi orang anak-anak yang durhaka agar dicabut stempel durhakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua, orang yang durhaka pada orang tua, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga, orang yang tidak tegur sapa 3 hari berturut-turut. Nah tanya, dalamnya tempatnya nah bengih tanya kengon tanya, nah bengih tanya bak saudara kita tanya, tetangga yang dilikut, tetangga yang di rumah tanya, tetangga yang di samping kiri kanan tanya, ada macam-macam kejahatan jibak kita tanya tetap harus tanya mari. Bek sampai hana tebit dari babah tanya mari, sabok bahasa hana tebit, berarti kamu rupak hana tamari bek. Sesakit-sakit hatinya kita akibat perlakuan tetangga, saudara, sahabat kita, menyomo rumpuk betebit haba. Kiban haba. Oh god. Alhamdulillah. Jaju, kenapa saya? Yang penting kalau pegang. Yang penting kalau pegang haba. Walaupun tegur sapa. Karena kenapa? Karena tegur sapa itulah akan yang mencairkan suasana yang beku. Lama-lama jumpa, lamanya setiap jumpa tegur sapa. Minimal assalamualaikum warahmatullah. Dia jawab waalaikumsalam, udah lewat lagi. Mamanya mau rumpuk hana tegur sapanya lagi kambing lagi asengon mi. Cakar-cakar cuma rumpuk. Makanya Rasulullah mengajarkan kita al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi orang muslim. Bukan saudara karena hubungan darah, tapi saudara karena satu aqid. Akan selayaknya orang muslim dengan orang muslim jangan menyimpan dendam, khususnya di hari raya yang penuh kemuliaan Idul Fitri ini. Mak dan ayah yang mentua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lon rasa nyomontong lon kumarit bakwate dan kesempatan orang raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah ini. Karena kalau kita perpanjang nanti lepek yang ada di hidangan nanti udah dimakan orang di rumah. Ya kan?
atau mungkin sirup udah dingin ya. Jadi saya rasa banyak yang ingin saya sampaikan, tapi pertimbangan juga perutnya kade. Ya harus tak akhiri. Mohon maaf khususnya saya Tengku Irfan dari Sulawesi Utara, dari Manado. Saya merantau umur 13 tahun, masuk mondok di pesantren Darussalam. Oh, ini ada sumbangan. Apa ya? Apakah? Apakah? Aku buka panitia, aku buka. Oh, tanya buka. Alhamdulillah. Nyo sebelum tak tubi kan? Nyo payah buka hanya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Nyo nikmat Allah harus buka hanya. Jumlah sumbangan dari kaum muslimin masyarakat Krungpanto, Kecamatan Kuala Bate, Aceh Barat Daya, di Masjid Nurul Huda Al-Huda pada hari ini telah berhasil mengumpulkan dana 2.334 juta. Alhamdulillah. Oh, itu pahalanya. Ya, itu pahalanya. Kurang 30 lagi dikurangi. Nah, dikurangi 30. Berarti 2 miliar kan pahalanya. Tadi lipat gandakan 10 kali lipat. 2.334.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Pahalanya dilihat. Jangan lihat angkanya, pahalanya dilihat. Jadi siapa yang ada sumbang sini insyaallah dapat 2M, masuk dapat 2M di sini. Alhamdulillah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai saya MSen masuk ke Darussalam 8 tahun. Habis itu mondok di Al-Azhar 5 tahun, menikah dengan gadis Kampung Rawa, Suso. Selesai menikah bawa ke Manado, cuma bertahan 6 bulan. Karena dia rindu sunti. Enggak ada sunti di Manado. Akhirnya karena dia rindu sunti, terpaksa balik lagi ke Aceh. 2 tahun betah di Jakarta juga, sudah di Manado, menetap Jakarta 2 tahun. Saya pikir dia mau balik lagi dengan saya ke Jakarta. Ternyata enggak balik lagi dia ke Jakarta. Tetap dengan sunti Aceh. Nah, hanya saya menetaplah di Aceh, bikin pesantren di Kampung Gada. Pesantren ini masih kecil. Mohon doanya kaum muslimin, semoga Allah Ta'ala itu berkah, diberikan keberkahan daya ini dan bisa mengkader generasi ahli dakwah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-atqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تعالى في الآية الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في روهينيا اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في الهند اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير اللهم ردد المسجد الأقصى بأيدي المسلمين إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفروا الله يغفر لكم ذنوبكم أقول قولي هذا mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Ta'ala perkumpulkan kita kelak di yaumul mahsyar dengan baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi